Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Alvino Fusia, NIM 1057311119921 dari kelas AK21G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang jurnal penyesuaian dari mata kuliah pengantar akuntansi. Pertama-tama, yang harus kita ketahui dahulu yaitu apa itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yaitu jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan rekening-rekening di neraca saldo yang tidak menggambarkan informasi yang sebenarnya. Mengapa perlu penyesuaian? Karena di dalam laporan keuangan laba rugi, perusahaan atau organisasi harus memberikan informasi mengenai laba bersih yang tepat bagi perusahaan. Dan tujuan penyesuaian itu apa? Tujuan penyesuaian itu yaitu setiap rekening real menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Setiap rekening nominal menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam satu periode. Konsep dan prinsip penentuan laba terbagi atas 4, yaitu konsep akuntansi akrual dan tunai. Kedua, periode akuntansi. Ketiga, prinsip pendapatan. Keempat, prinsip mempertandingkan. Kita masuk ke konsep dasar akrual dan tunai. Dasar akrual yaitu akuntansi mengakui pengaruh transaksi pada saat transaksi tersebut terjadi. Sedangkan dasar tunai yaitu akuntansi hanya akan dilakukan pencatatan apabila telah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Kita masuk ke periode akuntansi. Periode akuntansi yaitu akuntansi menerapkan periode laporan keuangan dalam waktu pendek, sehingga pada akhir periode, organisasi atau perusahaan menyusun laporan keuangan. Terus kita masuk ke prinsip pendapatan terbagi atas 2, yaitu kapan pendapatan dicatat dan berapa besarnya pendapatan yang dicatat. Kapan pendapatan dicatat? Pendapatan dicatat pada saat diperoleh, bukan sebelumnya. Perolehan pendapatan terjadi saat perusahaan menyerahkan barang atau jasa yang telah selesai dikerjakan pada konsumen. Berapakah besarnya pendapatan yang dicatat? Pendapatan dicatat sebesar nilai tunai barang atau jasa yang diserahkan pada konsumen. Kita masuk ke prinsip mempertandingkan. Prinsip mempertandingkan yaitu dipergunakan untuk mencatat biaya. Prinsip mempertandingkan meliputi 3, yaitu menyatakan semua biaya yang terjadi selama periode akuntansi. Kedua, mengukur besarnya biaya. Ketiga, mempertemukan biaya tersebut dengan pendapatan. Terus, saldo-saldo yang perlu disesuaikan atau akun-akun yang perlu disesuaikan. Ada 7, yaitu piutang pendapatan, utang biaya, pendapatan diterima di muka, biaya dibayar di muka, kerugian piutang, depresiasi atau penyusutan. Ketujuh, biaya pemakaian perlengkapan. Baiklah, kita akan masuk ke pencatatan jurnal penyesuaian. Contohnya, yang pertama yaitu piutang pendapatan atau pendapatan yang harus diterima. Penjelasannya itu, piutang pendapatan atau pendapatan yang harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu, tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. Contoh akun pendapatan yang masih harus diterima adalah bunga yang masih harus diterima
dalam kurung piutang bunga, sewa yang harus diterima dalam kurung piutang sewa, dan sebagainya. Ilustrasi pencatatan. Contohnya, tanggal 1 November 2008 didepositokan uang bank sebesar 100 juta untuk 3 bulan dengan bunga 6% per tahun. Bunga deposito diterima secara bulanan setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Misalnya, periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Pendapatan bunga untuk bulan Desember 2008 sebesar 500.000. Dalam kurung 100 juta dikali 0,5% yang akan diterima tanggal 1 Januari 2019 harus dicatat sebagai pendapatan periode akuntansi tahun 2008. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2008 adalah piutang bunga atau bunga yang masih harus dibayar diletakkan di debit sebesar 500.000. Terus pendapatan bunga diletakkan di kredit sebesar 600.000. Baiklah, kita melangkah ke utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah menjadi kewajiban dilihat dari segi waktu, tetapi belum dicatat atau dilakukan pembayaran. Contoh akun beban yang harus dibayar adalah gaji yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar, dan sebagainya. Kita masuk ke ilustrasi pencatatan atau contoh. Tanggal 1 Maret 2008, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 20 juta dengan bunga 12% per tahun. Bunga dibayar di belakang setiap tanggal 1 September dan 1 Maret. Misalnya, periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Maka beban bunga yang dibebankan untuk periode akuntansi bersangkutan adalah selama 4 bulan dalam kurung 1 September 2008 sampai 31 Desember 2008 sebesar 800.000 atau 20 juta dikali 4/12 dikali 12%. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2008 adalah beban bunga dicatat di debit sebesar 800.000. Utang bunga atau bunga yang masih harus dibayar dicatat di kredit sebesar 800.000 juga. Oke. Kita melangkah ke pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi sejak awal dicatat sebagai utang atau kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh dari akun pendapatan diterima di muka adalah sewa diterima di muka, bunga diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan sebagainya. Pencatatan pendapatan diterima di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai utang atau kewajiban, dicatat sebagai pendapatan. Inilah ilustrasi pencatatannya atau contoh. Tanggal 1 Agustus 2008 diterima sewa toko untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta. Jika dicatat sebagai utang atau kewajiban, ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2008 adalah kas ditulis di debit
sebesar 12 juta. Sewa diterima di muka ditulis di kredit sebesar 12 juta juga. Misalnya, periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Bagian dari sewa yang telah menjadi pendapatan adalah 5 bulan atau 1 Agustus 2008 sampai 31 Desember 2008. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sewa diterima di muka diletakkan di debit sebesar 2.500.000. Terus pendapatan sewa diletakkan di kredit sebesar 2.500.000 juga. Jika dicatat sebagai pendapatan, ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2008 adalah kas di debit sebesar 12 juta, pendapatan sewa di kredit sebesar 12 juta. Baiklah, kita melangkah ke beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadinya dikelompokkan sebagai harta atau aktiva, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Beban ini merupakan harta perusahaan yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Contoh dari akun beban dibayar di muka adalah sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan sebagainya. Pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Ilustrasi pencatatannya yaitu pada tanggal 1 Agustus 2008, perusahaan membayar sewa kantor untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta. Jika dicatat sebagai harta, maka ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2008 adalah sewa dibayar di muka di debit sebesar 12 juta. Kas diletakkan di kredit sebesar 12 juta. Misalnya, akhir periode akuntansi ditetapkan tanggal 31 Desember 2008, sehingga bagian dari sewa kantor yang telah menjadi beban sampai dengan akhir periode akuntansi adalah 5 bulan atau 1 Agustus 2008 sampai 31 Desember 2008 dengan nilai sebesar 2.500.000 atau 5/24 dikali 12 juta. Jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember adalah beban sewa ditulis di debit sebesar 2.500.000, sewa dibayar di muka ditulis di kredit sebesar 2.500.000 pula. Masih yang tadi, lanjutan, jika dicatat sebagai beban, maka ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2008 adalah beban sewa ditulis di debit sebesar 12 juta. Kas ditulis di kredit sebesar 12 juta. Misalnya, akhir periode akuntansi ditetapkan tanggal 31 Desember 2008, sehingga bagian dari sewa kantor yang belum menjadi beban sampai dengan akhir periode akuntansi adalah 19 bulan atau 1 Januari 2009 sampai 31 Januari 2009 dengan nilai sebesar 9.500.000 atau 19/24% dikali 12 juta. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sewa dibayar di muka diletakkan di debit sebesar 9.500.000. Beban sewa diletakkan di kredit sebesar 9.500.000. Kerugian piutang.
Dalam suatu kegiatan usaha, ada kalanya perusahaan tidak dapat menagih piutang kepada debitur. Untuk itu, perusahaan perlu membuat penyesuaian penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih. Analisis pencatatan. Neraca saldo per 31 Desember 2008 menunjukkan saldo piutang usaha atau debit sebesar 27.500 dan saldo cadangan piutang tak tertagih atau kredit sebesar 250.000. Data penyesuaian 31 Desember 2008 menyebutkan bahwa cadangan piutang tak tertagih ditetapkan 3% dari saldo piutang usaha. Taksiran kerugian piutang usaha 3% kali 227.500 sama dengan 825.000. Saldo cadangan piutang tak tertagih yang sudah ada dalam kurung yang sudah ada sama dengan 250.000. Kerugian piutang tak tertagih yaitu 575. Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2008 sebagai berikut. Kerugian piutang tak tertagih diletakkan di debit sebesar 575.000. Cadangan piutang tak tertagih diletakkan di kredit sebesar 575.000 juga. Kita masuk ke penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap adalah berkurangnya kemampuan suatu aktiva tetap untuk memberikan manfaat ekonomis secara berangsur-angsur sejalan dengan perjalanan waktu. Contoh akun aktiva tetap adalah peralatan kantor, peralatan toko, kendaraan, mesin, gedung, tanah, dan sebagainya. Besarnya nilai penyusutan aktiva tetap dicatat sebagai beban penyusutan aktiva tetap atau debit, tetapi tidak langsung dicatat pada aktiva tetap yang bersangkutan karena aktiva tetap harus dicatat sebagai harga perolehan. Akun yang dipakai adalah penyusutan aktiva tetap atau kredit yang merupakan akun kontrak aktiva tetap tersebut. Ilustrasi pencatatannya itu tanggal 31 Desember 2008 dalam neraca saldo terdapat akun gedung dengan saldo sebesar 350.000 350 juta. Misalnya, pada akhir periode akuntansi diputuskan untuk menyusutkan nilai gedung sebesar 10%, sehingga besarnya beban penyusutan gedung yang ditetapkan pada periode tersebut sebesar 35 juta atau 350 juta kali 10%. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2008 adalah beban penyusutan gedung ditulis di debit sebesar 35 juta, akumulasi penyusutan gedung ditulis di kredit sebesar 35 juta. Pemakaian perlengkapan. Perlengkapan adalah barang yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis terpakai dalam jangka waktu 1 tahun. Pada akhir periode akuntansi harus dihitung berapa perlengkapan yang sudah terpakai dan berapa perlengkapan yang masih tersisa. Contoh akun perlengkapan adalah perlengkapan toko, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Pencatatan pemakaian perlengkapan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai harta atau aktiva, sebagai beban. Ilustrasi pencatatannya yaitu tanggal 5 Mei 2008 dibeli perlengkapan kantor seharga 2.500.000 secara tunai. Pada akhir periode akuntansi tanggal 31 Desember 2008, perlengkapan yang masih tersisa sebesar 750. Jika dicatat sebagai harta atau aktiva, ayat jurnal pada tanggal 15 Mei 2008 adalah perlengkapan kantor dicatat di debit sebesar 2.500.000
Kas dicatat di kredit sebesar 2.500.000. Bagian perlengkapan yang sudah terpakai sebesar 1.750.000 dalam kurung 2.500.000 dikurang 750 ditetapkan menjadi beban. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2008 adalah beban perlengkapan kantor dicatat di debit sebesar 1.750.000, perlengkapan kantor dicatat di kredit sebesar 1.750.000. Jika dicatat sebagai beban, ayat jurnal pada tanggal 15 Mei 2008 adalah beban perlengkapan kantor dicatat di debit sebesar 2.500.000, kas dicatat di kredit sebesar 2.500.000. Bagian perlengkapan yang masih tersisa sebesar 750.000 sebelum menjadi beban. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2008 adalah perlengkapan kantor dicatat di debit sebesar 750, beban perlengkapan kantor dicatat di kredit sebesar 750.000. Baiklah, cukup sekian. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.